biasa, satu hari menjelang hari pencoblosan, besok kita nyoblos. Ingat Coblos jangan salah pilih ya. Ingat jangan sampai salah pilih, yang amanah, yang tidak merugikan rakyat, yang menyayangi rakyat. Soalnya aku terakhir salah pilih loh. Aku pikir dia mencintai aku, ternyata dia tidak mencintai. Bila aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain, yang baik belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Coblos Dewi Persik. Sebelum kalian memilih, panjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi aku setuju itu. Jadi begitu milih tuh sudah berdoa, Iya. yakin, jos. Mengikuti kata hati. Ya. Benar. Ibarat kita Jangan. memilih teman, memilih teman itu harus yang bisa membuat kita tenang, Betul. membuat kita maju, membuat kita berkarya. Sukses. Ya. Benar. Jadi kayak kita ini teman kamu bukan? Iya Ya dong. temen lah, masa bukan mensupport sahabat aku. kita mah. Ya, seperti kakak nanti tanggal 28 ada konser. Bener. Tanggal 28 Februari ini aku launching. Kalau yang sensasi-sensasi aku nggak suka mensupport. Yang ada malah aku menjauh. Tapi kalau misalkan ini hostnya makin tenang. Amin ya Allah, amin. Oh emang Kak Dewi nyanyi? Off airnya makin Enggak, banyak. Tanggal 28 Februari ini aku launching modest wear aku untuk Ih, keren. Doain gue dong. Ya kenapa kakak? Ya Allah, semoga Tahun aku ini. kan mau konser di Malaysia. Bukan nikah. Mau konser. Semoga dapat izinnya susah banget perizinannya. Insya Allah dapat. akan ada waktunya Insya Gampang. Allah. Nanti kita bantu doa supaya nanti dipermudah perizinannya. Iya. Ya. Tenang kok, pokoknya Dewi Persik membawa Iya. ke daerahan, membawa tradisi dari Indonesia. Jadi buat pemerintah Malaysia yang sedang menyaksikan kami Iya, di sini, kami di sini. permudahlah izin sahabat kami konser di sana. Ya. Kalau pemerintah Malaysia, Enggak, kita lah liputan. kita dong, kalau liputan kita dong datang kalau ke yang sana sekarang. kita dibayarin tiket dong. Always dong, kayak dulu Singapura kan iya. Kita liputan yuk pagi-pagi ambiar goes to Malaysia, road to Dewi itu, Persik, konsernya Dewi konser Persik. Ya, Benar. pagi-pagi ambiar di sana. Udah, jangan itu nanti yang penting dapat izin, dapat Amin, tempat. amin, Itu ya. nomor satu. Pokoknya Halo? semoga dipermudah. Gimana Pak? Siapa? Iya Datin, iya. Ada Dato, ada. Tuh kan King, temenmu kan banyak Nonton King, datu-datu Bapak Malaysia. King. Dapat langsung dapat. Terima kasih lah Dato, iyalah. Oke. Tuh enak tuh kalau kita relasinya banyak nih di sini ya. Amin. Pokoknya sobat Ambiar semoga dipermudah segala urusannya, bukan cuma Dewi Persik, kita semua di sini termasuk sobat Ambiar ya. Ya. Tapi ngomongin soal dipermudah, tidak semua hal bisa menjadi mudah. Terkadang hal yang sukar juga bisa memberikan kita pelajaran termasuk urusan rumah tangga ya. Ada yang baru saja menikah tapi ada yang juga baru saja bercerai, semoga bisa mendapatkan hikmah dan juga pelajarannya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, seorang aktor senior yang kabarnya baru berpisah dari sang istri. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Furi Setia. Selamat pagi. Selamat pagi. datang. Selamat pagi Bang Gur, apa kabar? Silakan, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Bang Furi Setia, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan hati setelah harus berpisah dari sang mantan istri? Apapun kondisinya, apapun keadaannya, walaupun saya sama istri bersepakat untuk berpisah secara baik-baik. Bukan apa namanya, banyak orang yang bilang berpisah kok baik-baik, kalau baik-baik kenapa berpisah? Saya sama istri sedang berusaha untuk saling melepaskan dengan cara yang sebaik mungkin. Begitu ya alhamdulillah. Berusaha untuk melepaskan dengan cara sebaik Baik mungkin. Kalimat yang baik ya. Ya, itu kalimat buat Rian Ibram. Enggak, kenapa? Karena sebuah hubungan itu tidak bisa dipaksakan kalau sendiri, harus berdua. Iya betul, ya. betul. Bang Puri, kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia cerita dari Bang Puri yang baru saja bercerai dengan sang mantan istri. Geger. Kabar mengejutkan datang dari Furi Setia yang dikabarkan sudah bercerai dengan mantan istrinya pada Februari lalu. Hal ini pertama kali diungkap dirinya di media sosial.
Setelah itu, Winda, mantan istri Furi juga mengunggah sebuah postingan soal perceraian mereka berdua. Sampai saat ini belum ada pernyataan jelas alasan keduanya berpisah. Namun ada desas-desus kalau ekonomi menjadi alasan utama keduanya bercerai loh. Aduh, kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Di Pagi-Pagi Ambyar. Resmi bercerai di tanggal berapa kalau masih ingat? Tanggal 5 kemarin ketok palu di Pengadilan Agama Depok. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar lah. 5 Februari ini ya. 5 Baru Februari. 8 hari berarti ya. Baru Ya. saja ya. Yang menggugat cerai itu sebenarnya siapa sih Bang? Awalnya gini, jadi secara cerita itu sebenarnya agak panjang nih. Dari di tahun-tahun pertama, di tahun-tahun pertama itu yang namanya pernikahan pasti ya kayak kaget lah, penyesuaian gitu. Itu pernah beberapa kali kita berantem yang sebenarnya saya secara pribadi juga punya pribadi yang keras gitu, terus bahkan Winda pun juga punya watak yang keras, tapi kemudian pada akhirnya seiring perjalanan waktu kita masing-masing bisa melunturkan ego kita. Tapi kemudian di tahun kedua pun kita ada prahara yang namanya rumah tangga gitu pasti ada kan. Tapi itu kita bisa mengatasi, tapi masih it's okay lah gitu. Di tahun ketiga itu saya cerita sama adik saya. Itu saya bilang begini, Wisnu, bagaimana kalau seandainya misalnya suatu ketika saya sama Kak Winda itu bercerai? Kondisi mental ibu seperti apa, bapak seperti apa, si L itu anak saya dari pernikahan saya yang pertama itu seperti apa. Gitu. Si Wisnu adik saya bilang begini, Mas, nggak usah mikirin orang-orang sekitar, apapun itu yang merasakan kamu. Yang terpenting adalah mental kalian berdua, mental kamu sama mental Winda. Kalau misalnya kamu masih mikirin orang sementara kamu berdua pun itu saling tersakiti, ya lebih baik berpisah gitu. Terus kemudian saya masih mencoba bertahan gitu. Di tahun keempat saya cerita sama Mbak Ade, manajer saya gitu. Mbak Ade, saya mau pisah, nggak usah Pur, gini-gini, jangan sampai pisah. Saya tahu perjuangan kamu, bagaimana mendapatkan Winda, bagaimana Winda pun pada akhirnya mau berkomitmen untuk hidup bersama-sama kamu, kayak seperti itu gitu. Oh iya juga ya, saya masih bertahan. Dan kemudian di tahun kelima kemarin, dalam keadaan yang sama sekali tidak berantem, sama sekali kita ngomong dari hati ke hati. Suatu ketika saya ngobrolnya tengah malam, sekitar jam 12 gitu. Saya bangunin istri saya ngobrol, yang kita ngobrol bagaimana seandainya kita berpisah gitu. Oh, Mas dulu yang ngomong gitu? Iya, saya menawarkan karena saya itu tipikal orang yang benar-benar nggak mau menyakiti siapapun gitu, siapapun itu gitu, mau itu teman, mau itu apa itu, benar-benar saya itu seperti itu. Oke, gitu. Mas. Saat itu Winda menerimanya dengan cukup mudah atau agak sedikit alot? Oh, pasti alot. Bahwa kita saling menyayangi, iya. Bahwa kita saling menyayangi, bahwa kita punya komitmen yang tinggi, bahwa kita berdua tulus itu iya. Kan kadang kita itu kan bisa merasakan bahwa orang ini tulus atau enggak, itu kan bisa ya. Lantas itu alasannya apa? Kenapa sih Mas? Karena kenapa? Kenapa? Beda usia atau apa? Karena apa? Ya kemungkinan itu. Kalau saya bilang
perbedaan cara menghadapi satu permasalahan, pola pikir, sudut pandang seperti itu. Jadi karena perbedaan usia. Perbedaan usia berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun Tapi ya. itu bukan Suatu hal iya sih yang sebenarnya menyebabkan perpisahan, bukan salah satu itu, tapi gini Kak. Kalau saya secara pribadi itu saya itu kayak punya apa ya? Bukan beban. Saya kayak psikologi saya gitu. Saya itu kayak ada yang nggak benar dengan psikologi saya. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan saya belum bisa berdamai dengan diri saya di masa lalu. Saya belum bisa memaafkan diri saya di masa lalu sehingga itu numpuk. Pada akhirnya kalau ada masalah sedikit, kemudian emosional yang pertama, terus overthinking dan banyak hal sehingga itu numpuk. Baik, Bang Furi berarti ini ada trauma di masa lalu, Kemungkinan imbasnya ya. jadi Imbasnya ke ke hubungan pasangan. yang Iya, sekarang. iya, kemungkinan seperti Jadi pada akhirnya semua yang ada di masa lalu numpuk, ya. kemudian itu yang akhirnya memutuskan Bang Furi mengajak sang istri untuk berpisah secara baik-baik ya. Secara baik-baik. Baik, Bang Furi kita mau kasih lihat dulu, ini ada satu postingan dari Bang Furi beberapa waktu yang lalu. Terima kasih dengan sabar menemaniku. Terima kasih ikhlas menjagaku. Terima kasih kau jinakan besarnya egoku. Terima kasih. Dan kini kita pun berpisah, harus rela tinggalkan semua kenangan indah. Kita sadar ini semua tidak mudah. Untuk salah yang ku sengaja maupun tak sengaja, keburukanku yang kamu lihat di depan mata maupun yang tak kamu ketahui. Maafkanlah. Sekali lagi maafkanlah. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di jalan kita yang sendiri-sendiri. Bang, sebetulnya saya masih agak sedikit bingung. Karena kalau menurut saya secara pribadi, setiap orang pasti punya permasalahan di masa lalu. Betul. Setiap orang pasti ada traumanya masing-masing. Betul. Tapi kan bagaimana sebagai pasangan satu sama lain membantu satu sama lain juga untuk bisa menghadapi trauma yang ada. Betul. Ataukah sama-sama punya trauma? Enggak sih, ini Cuma Mas 100. aja yang punya trauma itu. 100%. Aduh. Ini murni kesalahan saya yang nggak bisa memimpin rumah tangga saya dengan baik gitu. Saya kan pernah ada di pernikahan saya yang sebelumnya. Ini saya sama Winda itu pernikahan yang kedua gitu. Pernikahan saya yang pertama pun nggak indah banget juga, enggak sama sekali enggak. Bahkan saya dikaruniai anak di pernikahan yang pertama. Saya tinggal sama anak saya dan istri saya itu selama 8 bulan. Kemudian kita di umur 8 bulan itu berpisah dan sampai sekarang itu yang sangat saya sesalkan itu bahwa anak saya itu nggak punya pengalaman di tidur itu di peluk bapaknya itu nggak punya gitu loh. Dan itu akhirnya numpuk di saya, itu kayak semacam saya trauma. Bulan November dan Desember kemarin setelah pasca saya ngobrol sama istri saya itu bagaimana kalau kita pisah aja gitu. November saya ada syuting 1 bulan di Blora. Momen itu saya jadikan itu adalah momen saya sama Winda itu pisah ranjang gitu. Oke, kontemplasi diri ya. Saya bilang begini, saya mau syuting di Blora selama 1 bulan. Kita sepakati ini bahwa ini adalah momen kita untuk mencoba kita pisah ranjang. Gitu. Berpikir, sama-sama berpikir ya. Oke, saya mau nanya sama Bang Furi. Kalau tidak ada masalah sama sekali, Bang Furi merasa ini di dalam dirinya Bang Furi. Yang bermasalah adalah diri sendiri. Kalau Bang Furi boleh menjawab dengan jujur, apa yang Bang Furi rasa kurangnya Bang Furi sebagai seorang suami? Banyak lah kekurangan saya itu banyak banget. Satu contoh kuat. Salah satu contoh kuat itu saya itu sangat egois gitu. Egois dalam pola pikir saya gitu, dalam
Tapi kan simpelnya Mas sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, misalkan seperti menafkahi istri, lahir maupun batin. Saya nafkahi. Sudah dilaksanakan itu. Sudah saya laksanakan, bahkan saya pastikan saya nggak pernah menelantarkan istri saya dalam keadaan apapun. Bahkan perpisahan ini pun membuat kaget banyak orang gitu, terutama follower di Instagram saya kan. Saya berdua itu selalu bikin konten itu berdua gitu. Bahkan banyak orang yang menjadikan saya berdua itu couple goals mereka gitu, role model mereka, bahwa physically banyak yang mengatakan bahwa saya sama istri saya itu Beauty and the Beast gitu. Pada akhirnya pun saya nggak masalah karena faktanya memang begitu saya Apa karena akui. itu? Apa Kata-kata karena ada itu. minder? Oh, enggak. Atau mungkin Mas merasa minder, mungkin semakin Enggak. dengan istri. Tapi saya, Sama sekali enggak. tapi maaf ya Mas Furi, mungkin kalau dari sisi saya merasakan Mas Furi ini terpenjara di dalam sebuah ego dan tadi dikatakan mungkin ada ketakutan untuk bebas menjadi diri yang seharusnya bisa membahagiakan keluarga gitu. Iya. Nah, tapi kan artinya kan kita hidup ini kan lanjut ke depan ya Mas. Iya. Nah, pertanyaannya saya adalah ini pengalaman pertama sudah, ini menjadi pengalaman yang kedua. Iya. Bagaimana caranya Mas Furi untuk membebaskan diri? Karena gini, kita sebagai anak muda sekarang ini tidak takut untuk pergi ke psikolog untuk pada akhirnya bisa membuang sampah. Betul. Yes. Tapi apakah ada kepikiran buat dari Mas Furi sendiri yang sudah sadar, menyadari bahwa ini salah saya karena ini ego saya? Adakah cara dari Mas Furi untuk bisa menyelamatkan pernikahan atau untuk menyelamatkan diri Mas Furi sendiri untuk berdamai dengan diri sendiri Ketika alarm sudah berbunyi. ketika alarm itu sudah berbunyi? Saya bulan Desember kemarin, bulan November setelah saya syuting itu, kemudian saya bulan Desember kemarin saya ke Semarang. Saya kan bapak ibu saya di Semarang, saya pulang ke Semarang sama Winda. Saya Winda di Semarang cuma 5 hari, kemudian pulang lagi gitu. Saya ke psikiater saya di sana. Oke. Saya menceritakan semua perjalanan hidup saya dari pernikahan saya yang pertama sampai yang terakhir, sampai yang ini gitu. Apa yang didapatkan Mas? Bahwa depresi. Oke, baik. Jika memang sudah didapatkan jawabannya bahwa memang itu adalah Depression. jawaban dari memang ahlinya, apapun itu hasilnya, kami juga turut simpati atas apa yang terjadi. Semoga Bang Furi bisa melewati ini semua. Amin, ya. amin. Di tengah kedukaan seperti sekarang, apalagi baru 8 hari. Tapi Bang Furi, kita juga mau kasih lihat artikel. Bang Furi boleh tanggapi artikel yang satu ini. Aset pemberian Furi Setia, Mas Pur ke ex istri terkuak usai dikira cerai imbas ekonomi. Apa benar Mas salah satunya karena ekonomi? Enggak. Kalau ekonomi itu ya alhamdulillah baik-baik aja gitu. Cukup lah gitu ya. Cukup lah. Keluarga. Cukup dan saya bisa katakan bahwa saya itu nggak pernah sama sekali sekalipun lewat untuk memberikan nafkah ke istri. Saya syuting di salah satu sinetron itu selama 8 tahun. Kalau dibilang pada akhirnya kemudian itu selesai, toh masih ada sisa-sisa pembayaran yang masih bisa Belum untuk selesaikan melanjutkan dari hidup televisi. gitu. Oke. Bang Furi berarti kalau masalah ekonomi tidak ada sama sekali ya? Sama Oke, sekali Bang enggak. Furi tadi bilang bahwa dari memang ahlinya atau psikiater bilang bahwa ada satu jawaban adalah depresi. Kalau boleh tahu depresinya itu karena apa sih Bang Furi? Kalau Bang Furi mau berceritakan sama kita. Mungkin saya belum bisa berdamai dengan masa lalu. Oke, belum bisa berdamai dengan masa lalu. Bukan bahwa saya masih ada perasaan dengan istri saya yang pertama, bukan sama sekali bukan karena istri saya yang pertama pun sudah menikah dan sudah bahagia. Oke. Tapi mudah-mudahan Mas Furi bisa keluar dari akar pahit. Betul. Amin. Tapi Bang Furi maksudnya depresi adalah satu hal yang kalau kita bilang sih bisa dikatakan biasa sebetulnya. Selama kita juga mengetahui apa yang harus kita lakukan dan kita juga pergi ke orang yang tepat untuk mengetahui ke dan psikiater menganalisa apa atau yang sebenarnya terjadi. psikolog. Ketika akhirnya Bang Furi tahu dan juga psikiater mengatakan bahwa Bang Furi depresi.
Kemudian dari mantan istri itu sendiri bagaimana? Apakah bersedia untuk memberikan pertolongan, layaknya Maksudnya tetap bertahan. pasangan tetap bertahan, atau Ya. Bang Furi tidak memberikan kesempatan kepada mantan istri untuk memberikan pertolongan kepada Bang Furi sampai akhirnya Bang Furi ya sudah kita bercerai saja. Karena justru karena perpisahan ini, bentuk perpisahan ini karena ya ini bodoh sih. Ini perpisahan ini ya karena saya sayang sama istri saya masih muda gitu. Jalan kamu masih panjang, bahwa mungkin ya takdir kita memang sampai di sini. Terima kasih udah menemani saya selama 5 tahun ini. Kamu masih panjang, karir kamu masih panjang, kamu masih bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari saya gitu. Dan saya pun mengembalikan istri saya ke orang tuanya pun baik-baik. Ya. Pada waktu itu apakah istri menerima atau mungkin istri kayak ada pembelaan gitu loh, maksudnya Gak mau lah. nggak mau lah, maksudnya tetap akan berjuang, tetap akan di samping Mas, ada seperti itu nggak? Effort dari istri? Ada. Itu pun udah lama banget Kak. Itu udah Kan selama. nggak mungkin ya, karena aku perempuan juga nggak mungkin langsung iya aja. Pasti Iya nggak mungkin. Kalau sayang, kalau cinta, apapun Iya. kekurangan pasangan kita Tetap pasti akan kita diperjuangkan. terima, kita akan perjuangkan. Iya. Kita akan kasih lihat artikel yang satu ini. Tadi Mas Pur atau Bang Pur juga sempat ceritakan sama Iya. kita. Momen Mas Pur serahkan Dwinda ke mertua, langsung tak berkomunikasi. Oke. Tadi Bang Pur bilang menyerahkan Dwinda ke mantan mertua secara baik-baik. Di sini dibilang langsung tak berkomunikasi. Maksudnya seperti apa? Saya memulangkan Winda kalau nggak salah itu awal-awal bulan Januari. Kalau langsung tak berkomunikasi itu pun saya bingung, nggak berkomunikasi sama siapa. Bahkan sama Winda pun saya masih berkomunikasi. Selama seminggu kemarin anak saya dari Pekanbaru itu datang nemenin saya. Dan ketika anak saya mau pulang, Winda pun datang ke saya. Bertemu sama anak saya dan mereka berdua saling berpelukan. Kita masih komunikasi. Masih kok. Jadi komunikasi hubungannya baik dengan mertua Baik. maupun Oke. dengan mantan Baik. istri. Sampai sekarang masih komunikasi lancar? Sampai sekarang saya masih komunikasi. Dan kalau untuk ke mertua bukan karena nggak komunikasi. Bahkan ketika saya masih nikah sama Winda pun, saya jarang gitu. Saya tipikalnya lebih ke introvert kayaknya. Oke. Bang, kalau misalnya Abang berkenan, bolehkah kita berkomunikasi langsung, kita video call dengan Winda? Kalau Abang berkenan? Oh boleh. Boleh? Ada handphone? Ada handphone. Boleh. Kita coba, kita mau Masih ngobrol ada sama nomornya kan, Bang? Winda. Masih. Masih ada ya? Bahkan saya nyimpennya juga kayaknya masih namanya masih Lovely kalau nggak salah. Masih siapa namanya? Masih Lovely. Oke. Kalau nggak salah. Masih Lovely. Ini kan belum ketok palu, belum ketok palu kan? Sudah ketok palu, udah. sudah ketok palu ya. Udah makanya kemarin Kan masih belum 3 bulan 10 hari Mas, masih ada kesempatan kalau misalkan Tapi pengen rujuk bisa. kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Iya. Yang kita harapkan bahwa ya silaturahmi tetap terjaga. Karena bagaimanapun pernah menjadi bagian Betul. sebuah keluarga, bukan hanya bersama dengan Winda, tapi juga dengan mantan mertua. Bang, tapi kalau dari mertua sendiri, akhirnya mantan mertua, penerimaannya seperti apa sih Bang? Karena kan juga baik, pasti mertua saya baik. tidak luar mudah biasa bagi baik. mereka ya. Kayaknya nggak aktif deh. Kayaknya Biasanya aktif nggak Mas? biasanya aktif atau saya udah diblokir ini. Udah. Kenapa harus sudah diblokir Mas kalau misalnya nggak kenapa-kenapa? Kalau misalnya Ya mungkin Sakit hati kali ya bercerai atau gimana mungkin ya. mungkin Iyalah, karena memang perempuan pengen kan move on kalau atau misalkan apa. nggak ada masalah yang terlalu gimana-gimana, bukan pihak ketiga atau masalah Betul. ekonomi tiba-tiba bercerai kan pasti. Dia diangkat ya? Sedih. Oke, Nggak belum diangkat, sayang Jadi diangkat sekali. sampai dengan Nggak sekarang. aktif kayaknya nggak aktif. Nggak. Oke, baik untuk Bang Pur. Sekali lagi kami ikut prihatin atas apa yang terjadi. Perceraian bukan jalan terbaik, tapi mungkin jalan terakhir yang bisa didapatkan. Tapi yang jauh lebih penting adalah kesehatan mental. Siapapun itu juga, termasuk juga untuk Bang Pur adalah yang utama. Bang Pur, jika memang bisa menyampaikan sesuatu untuk mantan istri, apa yang ingin Bang Pur sampaikan? Ya kalau saya menyampaikan ya seperti yang udah saya tulis di caption saya bahwa terima kasih udah nemenin saya selama 5 tahun dan sekarang kita udah berpisah, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga apapun itu ketika
pengen move on atau seperti apa, ya mari kita move on dengan cara yang baik dan mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan yang terbaik gitu aja sih. Amin ya Rabb. Amin, Oke, amin. saya punya satu pertanyaan terakhir. Bang Pur, apakah akan menikah kembali? Belum menjadi target saya. Sampai saat ini belum menjadi prioritas saya. Belum ada. Kalaupun misalnya akan menikah kembali, kami berharap semoga siap juga tentunya secara Sudah bebas, materi dan ya. juga secara mental. Amin, amin, amin. Amin. Termasuk juga buat Sobat Ambiar, bahwa kesiapan mental adalah yang utama. Utama. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.